Pak Muhaimin Iskandar. Sama-sama Nahdilin, bersebelahan, mungkin pandangannya beda, bahkan tidak hanya dianggap temannya Pak Muhaimin, tapi ajudannya Pak Muhaimin. Sultankan. Silakan, sultankan. Pak Nasim. Siap. Dari Yaman atau Arab Saudi? Pakistan. Pakistan. Silakan. Terima kasih Mas Bimo yang kami banggakan, Bapak Martin dan Bapak Hekel, pimpinan yang kami banggakan, beserta rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan semuanya, Bapak Wamen, Bapak Pahala, Bapak Gani, Bapak Wiko, Bapak Rahmat, dan semuanya yang saya sebutkan, baik dari PHI, PGE, Pupuk, Palm Oil, dan semuanya yang kami harapkan menjadi kebanggaan buat bangsa kita ke depan. Kalau kami tadi sampaikan dari teman-teman semua sudah jelas sebetulnya Pak Wamen ya. Cuma kita memang dalam posisi negara kita ini, kita juga sendiri di Komisi 6 ini menjadi dilematis Pak. Kalau saya simpel, saya tidak usah membahas masalah karya ilmiah sudah jelas tadi, karya lapangannya sudah jelas tadi semuanya. Tetapi yang pasti kita di internal dulu yang harus kita perbaikin Pak Wamen. Ya kan, Pak Pahala sudah berpengalaman mulai dari banking dan semuanya sampai infrastruktur dan lain-lain. Saya kira yang pertama kembali kepada kita itu masyarakat itu kadang bertanya Pak simpel. Kenapa sih kalau perusahaan negara, perusahaan pemerintah, perusahaan BUMN ini sudah dibantu, disuntik, ya kan, baik dengan semua hal ya, PMN dan lain-lain, ya masih rugi. Nah, kenapa yang sama dengan perusahaan-perusahaan swasta itu malah untung? Nah, itu kan harusnya menjadi evaluasi kita, simpelnya gitu loh Pak ya. Ya kan? Ya itulah. Kenapa? Karena memang karakteristik kita, bagaimana menjalankan sistem kita, manajemen kita, sinergisitas kita. Nah, ini yang harusnya kita kelola bersama, Wamen. Jadi kalau kita mau berbicara IPO, ya kan, ini harus kita persiapkan dulu. 3 hal itu seharusnya, ya kan. Kepercayaan, oke, kita berjalan nanti IPO ini dilakukan karena punya target seperti yang sudah disampaikan tadi di sini. Jelas targetnya di sini semua. Semua orang punya tujuan, pasti ada target, ya kan. Tetapi masalahnya kepercayaan publik ini sudah apa bisa kita jamin? Iya kan? Flashback kita Pak Wamen, beberapa kemarin yang IPO kita, iya kan? Saham-saham kita yang kita lepas di listing di bursa saham, coba kita lihat. Fluktuasi mengikuti selalu tren pasar, itu pasti, iya kan? Ada pula juga yang dimainkan spekulan, itu jelas. Belum lagi pemain-pemain politik dan kepentingan politik. Oke, semua tidak akan lepas dari politik, itu kita akuin. Ya kan? Kami juga di fraksi PKB mendukung, semua tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Tetapi jangan politik ini menjadi momok, menjadi menghancurkan niat cita-cita kita, bangsa kita. Sesuai tadi yang kita sebut-sebut pasal 33, sesuatu hal yang harus penting bagi negara. Tapi efisiensinya bagaimana kita ini? Sumber daya manusia kita gimana? Mau sampai kapan kita ini? Kita masih punya regenerasi, kita punya anak cucu kita. Bukan hanya kepentingan politis sesaat, perorangan, golongan. Itu yang harus kita pikirkan bersama sebetulnya Pak Wamen. Saya tahu karakter Pak Wamen luar biasa. Pak Wamen ini bagaimanapun juga, walaupun namanya Bapak Pahala, lengkap kalau orang tidak tahu disangka orang Medan ini. Beliau juga punya darah dari Jawa Timur. Dan satu kampung sama saya. Perjuangannya juga, Masya Allah. Nah ini harus kebanggaan buat kita Pak Wamen. Kita bangsa Indonesia, bagaimana kita bisa mengangkat seandainya memang diperlukan IPO, ya, yang di mana yang kita butuhkan ini. Kepercayaan publik kepada PTPN harus dimunculkan, yang selama ini masyarakat sudah tahu PTPN ini seperti ini. Oke lah, ke depan ini Pak Gani sudah bagus perjalanannya, tapi harus tetap dipercayakan kepada masyarakat bahwa PTPN benar-benar mempunyai target ke depan seperti ini, ya kan? Tidak perlu saya baca lagi. Apa perlu saat ini semua IPO ini termasuk PHE, ya kan? Yang jelas PHE di sini berbanyak masalah dengan sistem manajemen di dalam, mulai dari proyek,
penyelesaian proyek sampai Ibu Dirut sudah mengeluarkan surat aja belum selesai semuanya. Ya kan, retender lah, politik lah, nego lah, permainan vendor lah, ya kan, sampai ancam-mengancam lah. Itu di dalam PHI terjadi semua, hanya kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan pribadi. Yang ini harus ditata dulu. Karena nanti kalau sudah IPO dilepas, saham kita ini sampai dikuasain oleh luar atau publik, waduh, akan menjadi bancaan ini buat kita ke depannya nanti. Betul tadi teman-teman nyatakan, kenapa harus PHE? Kenapa kita tidak diambil di unsur tengah, misalkan KPI, ya kilang yang sangat dibutuhkan, sehingga hulu kita aman, distribusi kita aman, pengembangan kita diambil di tengah. Itu jelas logika, ini kalau secara logika ya, tapi kalau kita berbicara lagi politik, kepentingan dan lain-lain, itu susah. Kita berpikirkan bangsa itu, termasuk pupuk Kaltim, ya kan, kapasiti yang kita akan tingkatkan. Saya kira selama ini recordnya sudah oke lah ya, bagus, tinggal bagaimana menata lebih baik, itu saya kira, ya kan. PGE juga, ya kan, itu yang harus kita pikirkan ke depan, ini apa benar-benar. Nah itu saya nanti keputusan pimpinan dan anggota Komisi 6 saya kira. Nah bagaimana tentang sistem manajemen di internal kita dulu Pak Wamen, persiapan kita ini perlu evaluasi enggak? Ayo bicarakan bersama-sama demi kepentingan bangsa ke depan itu kita harapkan juga termasuk PGE. PGE ini termasuk perusahaan besar ya, produsen ketiga pasar bumi loh di Asia ini, panas bumi di Asia. Target di tahun 2025 akan menjadikan perusahaan ini terbesar, ya ayo kita tata dulu di dalam lagi kepada sistemnya ini, manajemennya ini, sinergisitasnya. Jangan sampai sinergisitas kita juga kepada anak-anak perusahaan subholding ini menjadi momok juga. Dan saya dengar di pasaran di luar itu bukan sesuatu yang bisa ditutup-tutupin ya Pak Wamen ya, sampai tender bisa berkata persentase dari anak perusahaan sendiri yang kita harapkan lebih, malah lebih bisa murah dari swasta. Nah ini memalukan bagi kita ya, yang banyak terjadi ini di Pertamina ini. Pak Wiko saya kira sudah paham itu semuanya, dan itu yang perlu ditata Pak Wiko ke depan, ya kan, bukan karena silakan siapa saja di dalam politik ini bermain di situ silakan, tetapi tidak lepas dari profesionalitas, itu kualitas, kuantitas kita yang terbaik ke depannya, ya kan. Mau siapa saja silakan. Makanya untuk hari ini, kali ini saya sepakat dengan Pak Ahok, jujur. Saya tidak sepakat dengan Pak Andri, malah saya sepakat dengan Pak Ahok sampai mengeluarkan surat dari komisaris itu tentang ekstrimnya permainan-permainan di dalam kita ini. Jahat kita ini Pak. Kalau orang Jawa bilang, ya ngono tapi aja ngono-ngono. Ayo, silakan siapa saja boleh. Ya, di negeri ini, negeri tercinta ini yang besar ini, mau bermain bagaimana, tapi profesional. Kualitas kita harus terjaga siapapun. Welcome, itu yang kita harapkan. Ini sepakat saya dengan Pak Ahok kemarin sampai tegas seperti itu, berarti apa? Ini yang harus diperkuatkan Pak Wamen ke depan. Saya kira itu aja pimpinan. Jadi cita-cita kita ke depan Pak Wamen termasuk Bapak-bapak direktur, tolong buat komitmen ke kita sekarang. Kita ingin dengarkan nanti komitmen Bapak-bapak yang sudah memang paham di sini atau paksaan di sini. Saya nggak paham. Tapi saya ingin mendengar Pak Wamen dari Bapak Dirut ini apa komitmen mereka dengan target-target IPO di tahun 2023 dan ke depan. Karena saya tahu masa jabatan kita, masa jabatan teman-teman semua tidak akan menentukan masa depan regenerasi kita ke depan. Tetapi penentunya di sini, ya kan? Saat ini bukan hanya lepas, tapi tanggung jawab kita di dunia dan di akhirat itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Saya kira itu. Pimpinan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.